saya menghormati founding father saya. Ya, tentu Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. Supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Cara Jangan berpikir kemudian gini ya. Itu logiknya aneh itu. Jadi saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Potensi saya yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu. Semua bapak omongin, mereka omongin. Halo Sobat Sipil Tanah Air, jumpa lagi di Bacot Gamers, ngebacot ala gamers. Semenjak kemunculan Rocky Gerung yang fenomenal, banyak membuat para pembela kekuasaan mendadak dungu di hadapan Rocky Gerung, serta selalu diberi kuliah gratis oleh Profesor Akal Sehat. Kali ini kita akan saksikan ketika semua pembela kekuasaan mendadak jadi dungu ketika diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Langsung saja kita saksikan, check it out. Ada Andre Rosadi, anggota DPR dari Gerindra, diajari berdebat biar tidak dungu saat membela pemerintah tentang indeks demokrasi yang menurun di pemerintahan Joko Widodo. saya memang Bang Rocky ya tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang, sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau Anda di bawah Bentar, itu, Bang. Anda pergi dari Bentar. demokrasi itu. Bicara Anda saya bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ya. Ngapain Anda ada di sini coba? Sebentar. Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat Pak. Ini bukan soal dunia Sebentar. akhirat, ini soal ide republik, ide demokrasi. Abang maunya didengar saja. Tidak, Tapi tidak Anda mau sendiri mendengar. udah mengaku Anda di Bentar. bawah standar. Ngapain Anda bicara lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Kan Cara tadi dibilang dungu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silakan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar Ini Bang. saya terangkan cara demokrasi. gini. Kakak yang lain gak usah. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota DPR di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Mas Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar Bang. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu Founding fathersmu tidak mau dihormati oleh orang dungu. ya itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya Baik. di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Baik. Saya siap diadu Baik. kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Ada Kapitra Ampera, politisi PDIP yang dulu sangat ngotot membela Jokowi dengan kedunguan. Kapitra bahkan menyebut Rocky Gerung seperti Firaun karena terus mengkritik Joko Widodo. Namun sepertinya Kapitra sekarang menyadari siapakah yang lebih pantas disebut sebagai Firaun, Rocky Gerung atau orang yang dibelanya. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada investasi di dunia itu. Jadi mengapa kalau saya mengucapkan yang disebut negatif dilaporkan, kalau yang positif justru dipuji gitu. Padahal dua-duanya statusnya adalah ucapan. Bisa anggap nggak Kapitra dan teman-teman Anda? Gini, kan itu ajaib kan? Saya susah, susah menangkap Karni, saya mau gedung. Ya hak karena, bicara. karena itu jadi susah. Saya mau nangkap. hak bicara Padahal juga. Saya mau hak bicara. Tidak, Iya, sebentar, tidak sebentar. dibiasakan untuk berpikir sistematis dan konseptual gitu. Cukup dulu. Oke, Bang saya Karni, sambung nanti ya. saya mau balas dulu Bang Karni. Ya ini semua orang mau jawab Anda. Oke. Nanti saya jawab pulang. Bang Karni, karena dia banyak. Ya udah, tapi jangan panjang-panjang. Oke. Saya ingin katakan begini. Rocky tidak mengerti apa yang namanya universitas hak, sehingga dia lupa tentang kewajiban dia. Ketika orang bicara,
menjadi kewajiban Anda mendengarnya. Ketika Anda lagi ini Loh, saya mulai dari awal yang Anda katakan, ya. Nah, Anda bicara kebebasan, tapi Anda sebenarnya sedang mengeksplorasi kedungguan Anda sendiri, karena dengan keliaran berpikir, dengan loncatan-loncatannya justru tidak sistematis. Anda ingin memaksakan orang masuk ke dalam pikiran Anda, dan orang ingin menjadi Anda. Itu yang tidak bebas sebenarnya. Itu yang menamai memonopoli kebenaran. Sementara ketika Anda punya hak, maka kita punya kewajiban menghargai pendapat Anda. Anda tidak dapat menghargai pendapat orang. Itulah Anda tidak mengenal universitas kebenaran. Ketika Anda kehilangan kebenaran, maka di depan mata Anda ini semua orang salah. Tidak ada kebenaran selain kebenaran absolut Anda. Anda menjadi Firaun sendiri, bahwa kebenaran menjadi milik Anda. Itu yang ingin saya katakan. Tidak ada universitas di dunia ini. Jadi kalau siapa tadi yang ngomong, wah itu tidak absolut. Absolut, kebebasan itu absolut. Kalau Anda bilang tidak absolut, Anda menurunkan diri Anda jadi benda gitu. Bukan jadi monyet, monyet masih punya kebebasan. Jadi batu itu. Karena menggeletak begitu aja tuh. Jadi status ontologi itu yang mesti dipahami. Kalau mau berdebat, mesti kuat konsepnya gitu. Satu tuh. Apa lagi ya? Coba ingatin. Satu-satu. Sekarang udah dapat ya poin? Udah hilang? Udah, kalau udah oke, udah. Saya cuma mau ngajak Sanggar. Biar saya jawab nih. Belum. Nanti salah lagi jawabnya, saya terangin lagi nanti itu. Dia masih. Nah, saya ingin membandingkan mana Oke, pemerintah yang dungu atau Rocky yang dungu. Coba, Enggak, saya dengar dulu. Saya Dia break. masih punya poin lain. Nanti Anda harus jawab lagi. Ada Akbar Faisal, mantan politisi Nasdem, sewaktu masih menjadi ternak Mulyono. Sering berdebat sengit dengan Rocky, namun dengan begitu mudahnya ditaklukkan oleh sang profesor akal sehat, yang membuat Akbar Faisal berhenti menjadi ternak Mulyono dan akhirnya bertobat kembali ke jalan yang benar, jalan akal sehat. Ya cukup, Anda 3 menit. Saya minta 30 detik. Oke. Jadi gini, saudara Rocky Gerung, saya akhirnya malam ini ingat nama Anda. Saya pernah dulu mengagumi Anda dan saya cabut itu karena ternyata Anda bukan siapa-siapa. Tapi saya ingin mengatakan begini, malam ini Anda selesai. Anda menunjukkan dengan jelas bahwa permainan kata-katamu yang yahut dan bisa menghipnotis banyak orang, malam ini selesai. Anda hanya seorang manipulator. Saya bisa menunjukkan malam ini sebenarnya, tetapi kebijakan TV One mengatakan tidak bisa dan saya hormati itu. Tapi sekali lagi, saudara Rocky Gerung, Anda seorang manipulator. Anda tidak layak mendapatkan penghargaan yang begitu banyak dan Anda nikmati acara bernama ILC ini. Seharusnya Anda membayar mahal ILC karena Anda orang yang paling menikmati acara ini. Baik, sekarang Data Anda tentang keburukan saya diiklankan aja di media Indonesia atau di Metro TV gitu. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Tapi demokrasi hanya bisa tumbuh bila public ethics itu bisa dikendalikan dengan akal sehat. Bukan dengan ngamuk-ngamuk, bukan dengan marah-marah. Itu oposisi artinya kan berpikir agar supaya dibuka kemungkinan untuk menghasilkan kesimpulan yang lain. Nah berpikir itu, Dr. Ngabalin, Yunto, Dr. Akbar Faisal atau Faisal Akbar, berpikir itu artinya menggeleng, bukan mengangguk. Menggeleng artinya oposisi itu, mengangguk itu feodal. Demokrasi memerlukan geleng kepala, bukan tunduk-tunduk. Itu feodal. Terima kasih. Ada Sylvester Matutina, ternak Mulyono yang suka marah-marah di perdebatan, namun dengan mudahnya ditaklukkan oleh Rocky Gerung. Sylvester ngamuk-ngamuk dan mencaci maki Rocky Gerung dengan kata-kata kasar karena terjebak dengan permainan pikiran Rocky Gerung dan merasa dirinya disebut sebagai penjilat. Tapi Anda salah orang. Hari ini Anda berhadapan dengan orang yang bukan penjilat. Ya. Oke. Oke, satu ikan kepancing. Oke, yang saya akan terangkan pakai dalil hukum. A pact must be served. Pacta sunt servanda. Pacta itu pact artinya perjanjian. Betul nggak? Sun artinya jangan sampai. Bener nggak? Salah. Baru buat makanya udah salah. Sun itu artinya must, bukan sebaliknya. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh.
yang lalu-lalu. Kita berdebat sekarang yang Oke. Anda menuduh Pak Jokowi cawe-cawe. Mana buktinya? Saya akan tiba di situ. Nggak tenang bisa aja, gitu oke. loh. Kan Anda bilang hidup kami ini kayaknya sulit dan menyakitkan dan menjilat. Siapa Ya bilang saya harus begitu? bantah itu. Yang bilang itu siapa? Kamu yang bilang gitu loh. Saya bilang siapa yang rubah itu? Ya, Kenapa Anda bilang ngaku? narasumber yang di sini ya pasti kami berdua lah ini. Ya kenapa kamu ngaku? Oh bukan ngaku dong. Kau ngomong panjang kali lebar, kau bodohin orang lain. Saya jangan. Saya mau terangkan itu. Nggak usah lah kau ngomong banyak kayak begitu. Baru mau terangkan prinsip Enggak. Kita orang hukum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh. Goblok. Lalu kita mau terangkan kenapa banyak orang yang masih berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja tuh. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan eskalator itu. Ada tulisan di situ bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Haritanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. Tulisan Pak Haritanu Sudibyo. Success is not free. You have to fight for it. Sekarang berubah. Success is not free. You have to jilat for it. Yang jelas itu tidak di MNC. Yes. Ada di sini. Ada Natalius Pijay. Diberi kuliah gratis biar bisa paham. Tapi ternyata tidak bisa paham juga. Karena yang dicari hanyalah pembenaran, bukan kebenaran. Ngapain Mahkamah Konstitusi nanya-nanya data-data segala macam yang dia tahu memang nggak mungkin disodorkan kan? Jadi kita mau didik supaya orang sama seperti soal hak angket. Hak angket itu hak yang paling dasar supaya setiap warga negara mau tonton peradilan politik. Bukan dihalangi justru kan? Tapi pertanyaannya, Profesor ya, saya tetap panggil Profesor. Ya, pasti. Soal kemampuan kita bisa beradu. Ya itu Gini, Profesor ya, saya mau nanya. Kalau perbedaan antara Pak Prabowo dengan Pak Anies kan 34%. Apakah MK akan menerima enggak? Dan Iya. jangan sampai di sini kita onani intelektual. Karena itu saya bilang tadi MK Nanti mereka akan proses enggak? Menerima enggak? akan dia tolak. Ya kalau tolak ngapain kita diskusi? Dengarkan kalimat berikut saya. Oh iya. Oke. Silakan. Akan ditolak karena MK merasa dirinya loket. Tempat orang mengadu tuh. Mestinya dia berpikir bahwa dia itu difasilitasi oleh tadi judicial activism supaya dia bisa menghidupkan harapan bahwa demokrasi bisa diperbaiki oleh MK. Kalau MK tolak, ini akan jadi presiden untuk MK berikutnya tuh. MK berikutnya bawa aja datanya tuh terus begitu. Jadi akan ada hilirisasi kecurangan, hilirisasi kedunguan. Itu yang kita tuntut sekarang supaya MK itu berubah cara dia memandang fakta. Kan itu dasarnya kan. Coba. Apa? Ya. Begini. Saya kira kalau kita melimpahkan MK itu kan ada syarat-syarat formil. Itu udah kalau persyaratan formil gini tidak bisa bermain di logika falasi. Ini sesuatu yang fakta. Ini nggak ada urusan dengan fallacies itu. Kasus bicara tentang fakta bukan bicara tentang logika. Gini kan ada soal hotel. Tapi bahwa logika itu membuka pintu untuk masuk entry point menemukan fakta, saya setuju. Gini ya, Saudara Pigai. Saya setuju. Ya kalau udah setuju ngapain kalau percaya? Secara fakta ternyata terbukti aspek formilnya tidak terpenuhi di MK, kemudian tertolak langsung, maka itu strategi. Artinya, karena itu saya bilang tadi, MK menempatkan dirinya sekedar sebagai loket, nggak pakai otak, nggak pakai ethics, nggak pakai reasoning. Ya. Jadi buat apa ada MK? Ya sudah.
Ya iya itu. Kan undang-undangnya menyatakan demikian. Nah iya karena itu. Udah soalnya. Gini. Undang-undangnya menyatakan demikian. Kita ngerti saya sebagai warga undang-undangnya. negara Ya itu tadi yang wajib tunduk dan taat kepada aturan-aturan hukum yang mengatur negara ini. Bos Pigai. Kecuali kalau Anda Bos mau Pigai. ingin berdiri membangun Bos sebuah Pigai. negara, Bos kemudian mengelola negara dengan Bos. hukum rimba, silakan. Hei, Pigai. Ini negara hukum. Rekstat bukan mokstat. Saat Ngabalin diajari oleh Rocky Gerung tentang persoalan kebebasan berbicara dalam demokrasi, serta cara membaca undang-undang, yang membuat Ngabalin tersenyum kecut, seperti jeruk purut. Bahkan El Ngabalin sampai melepas sorbannya karena terlihat frustasi. Pemberitahuannya adalah tablik akbar, pemberitahuannya adalah silaturahmi kader, pemberitahuannya adalah pengajian. Isinya adalah tagar 2019 ganti presiden. Di mana yang bisa kita ambil? Jadi ini peradaban apa yang bisa kita ambil dari sebuah etika orang di publik seperti itu? Ini artinya Anda melakukan kebohongan publik, menipu umat. Ustadz jadi-jadian, mubalik jadi-jadian, ustazah jadi-jadian, mau pakai sorban seperti saya enggak keberatan, ini ente ambil deh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, nggak bisa dijual, nggak ada masalah, Bang. Tapi jangan ente menipu umat, jangan menipu publik. Kalau Anda mau bilang dengan cara-cara itu yang saya menentang. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui ya pilih aja siapa yang suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan, value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begitu. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Tetapi turunnya itu ada satu undang-undang yang namanya Undang-Undang Kebebasan Menyatakan Pendapat di depan publik. Namanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Itulah yang diatur dari pasal 6, pasal 15 tentang setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan pasal 6, maka polisi diperintahkan oleh undang-undang memberikan kewenangan membubarkan. Karena saya terangkan komplikasinya tuh. Undang-undang itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Itu poinnya tuh. Karena itu aturannya dimaksudkan untuk melindungi hak mengucapkan pendapat itu. Bukan istilah apa tadi? Undang-undang di bawahnya itu justru membatalkan hak itu. Jadi nggak begitu cara membaca undang-undang. Justru dimaksudkan keterangan detail itu dimaksudkan untuk memelihara hak mengucapkan pendapat. Jadi kalau dengan undang-undang itu haknya justru dibatalkan, diusir malahan, itu artinya penjelasan ini tidak fit and proper dengan dasarnya. Kenapa begitu? Karena cara berpikir kebebasan itu begini. Saya hanya minta izin terhadap sesuatu yang dilarang. Itu dalilnya tuh. Sekarang pertanyaannya, menyatakan pendapat dilarang atau tidak? Tidak dilarang. Karena itu saya nggak perlu minta izin. Kalau turunan-turunannya, tadi mengakibatkan orang-orang atau dampak-dampak seperti itu dimaksudkan untuk melindungi yang di atas, supaya kalimat saya tidak dipotong orang, supaya ekspresi saya terjaga, tidak dipersekusi oleh orang. Jadi yang mesti diamankan siapa? Ya orang ini, supaya kebebasan saya tetap tersalur. Ada Immanuel Ebenezer, si paling Jokowi, yang dibuat jadi pelangak-pelongo setelah diberi kuliah gratis oleh Rocky Gerung. Semua polisi adalah maling. Bener kan? You bilang begitu kan? Politisi. Semua polisi adalah maling. You bilang tadi. Cuman coba pakai politisi. Saya mau pakai parametermu untuk menerangkan kalau pakai logikamu maka semua polisi adalah maling. Tidak. Enggak. Oh. Karena pelapornya adalah logikamu itu jadinya absurd karena Anda pun mesti konsisten bilang semua polisi adalah maling. Karena hanya maling yang mampu untuk menangkap dan menuduh maling. Yang berhak menangkap maling adalah polisi, maka polisi adalah maling. Enggak poin itu. Itu logika yang salah, itu enggak. Jadi Anda mesti tuduh juga polisi. Kalau ini kan tidak. Politisi ini sudah menyimpulkan bahwa besok dicurang.
Polisi juga kenapa orang ini ikut pemilu? Logikanya berarti kata curang dong. Gitu dong. Bukan logika yang itu. Sekarang saya terangkan pelan-pelan. Polisi dari dia masuk tingkat 1 sudah di-brief untuk mencurigai sebelum dia bisa buktikan. Sama dengan si politisi tadi. Apa bedanya? Oh, nih. Oke, saya lanjut ya. Cara polisi untuk menemukan jejak pertama dari kriminal adalah menemukan darah di situ. Bener nggak? Ya. Salah. Polisi itu baru bekerja otaknya ketika atau dia ingin ada darah yang dihapus. Begitu cara berpikir resersenya. Kenapa? Karena penghapusan jejak itu menimbulkan jejak baru. Dihapus lagi makin ada jejak baru tuh. Jadi polisi berupaya supaya ada orang yang menghapus jejak. Supaya dia bisa berpikir secara runtut bahwa itu artinya penghilangan bukti. Nanggap nggak? Ya, udah. Jadi itu sebabnya kenapa kalau dibilang tadi semua orang bicara lo ngapain ngomong tentang justru si rekap segala macam. Lo justru si rekap itu harus sama. Tetapi kalau dihapus jejaknya justru lebih mudah dikejar oleh timnya Roy. Di logika begitu. Karena itu si rekap itu mesti tidak boleh dihapus yang kemarin sama yang sekarang nanti tuh. Iya. Begitu logikanya. Nanggap nggak Noel tuh? Ada Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU tahun 2019, langsung dibungkam dengan cerdas. Coba kamera lihat ke sana tuh, ke belakang, ke panggung itu tuh. Saya mau terangkan sedikit tuh. Saya tanya pada KPU ya. Dari 4 wajah itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Dari yang 4 itu, yang potensi memalukan publik yang mana? Keempatnya itu putra-putra terbaik bangsa, Bang. Oh, pertanyaan saya, Anda bilang ada potensi dipermalukan. Yang mana yang potensi dipermalukan oleh publik? Pertanyaan saya, yang mana yang punya potensi? You nggak usah jawab, kasih kisi-kisinya aja gitu. Ada Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu 2024, yang diajari cara berlogika dan berpikir dengan akal sehat, bukan dengan logika akal-akalan. Nah, di mana diterangkan bahwa yang rekap itu informal, yang manual itu formal? Di mana diterangkan? Undang-undang, Undang-Undang 7 tahun 2017 yang dipakai adalah manual rekapitulasi berjenjang. Oke, ngerti itu. Artinya bukan informal dan formal, legal atau tidak legal. Berarti yang rekap tidak legal. Ya, enggak, jadi alat bantu sebutannya. Yang alat dipakai bantu untuk kemudian sampai ke tingkat pusat adalah manual rekapitulasi berjenjang. Alat bantu. Jadi dia tidak vital. Sampai berdiri-diri. Tidak. Jadi dia tidak vital. Kalau Anda kesulitan napas, alat bantu bernapas itu vital. Jadi mengapa disebut sesuatu informal tetapi tidak bermakna itu? Karena dia cuma alat bantu. Lo justru alat bantu itu yang diperlukan sementara alat resminya belum ada. Kan berpikirnya begitu. Jadi ngapain mengatakan bahwa yang rekap itu nggak diperlukan? Lo dia legal juga. Bagaimana coba? Bingung kan sendiri? Itu soalnya tuh. Enggak bingung. Gini, tidak mempercayai. Gini. Di dalam pikiranmu itu alat bantu itu tidak vital karena boleh diabaikan. Lu berhenti bernapas, diperlukan alat bantu pernapasan, jadi vital alat bantunya. Bukan paru-parumu yang vital. Masalahnya nafasnya alat masih bantunya ada. vital. Jangan jangan dibalik, suka balik-balik pernyataan. Enggak. Kalau Gini. Yang dipakai adalah manual berjenjang. Tahu itu, saya tahu. Manual berjenjang. Benar. Jadi alat bantunya mana alat bantunya? Joko kemudian tarik nafas, aneh banget lah. Cara Jangan berpikir kemudian gini ya. Itu logiknya aneh itu. Saya terangin di mana keanehan pikiranmu ya. Coba dengar ya. You anggap, kenapa you percaya pada yang manual? Karena you tahu akan ada perencanaan kejahatan. Setiap penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi dari awal Anda menganggap bahwa ini ada kejahatan, karena itu kalau dia direkap itu bisa ada kejahatan. Karena itu pindah ke yang manual. Kan begitu jalan pikirannya kan? Jadi
Jadi semua yang rekap itu memang rencana kejahatan. Tetapi rencana kejahatan itu bukan di teknisnya. Bukan di 800 TPS, 800.000 TPS. Rencana kejahatan dimulai oleh 1 TPS. Di mana itu? Di Mahkamah Konstitusi. Yang suratnya dicoblos oleh Jokowi sendiri tuh. That's the point itu. Jadi jangan hindari kita bicara substansi dari kejahatan itu adalah TPS di Mahkamah Konstitusi yang ditusuk oleh Raja Wakanda. Itu dasarnya. Teman Bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok itu semua Bapak omongin, mereka omongin. Caniago, dan saya tahu beberapa Caniago di Republik ini. Tapi saya bisa bedakan mana Caniago yang punya otak, mana Caniago yang jadi baset, mana Caniago yang kerjanya marah-marah doang. Supaya ada pedoman etis dalam politik. Artinya ini tidak etis apa yang terjadi? Sangat tidak etis. Enggak, artinya gini, Bang Rocky. Artinya selama ini, Bung Rocky nggak tahu ya kalau mereka sebenarnya nggak konsisten. Siapa? Gerindra nggak konsisten. Kan Anda kan dukung dia, mereka mati-matian. Nah, sekarang saya tidak mendukung Gerindra. Kan tahu. Gimana saya mendukung Gerindra? Lah terus dukung siapa? Saya dukung diri saya sendiri. Saya dukung pikiran saya. Gini saya terangin ya. Prabowo kemarin. Gimana mau dukung saya terangin pikiran ya. Anda? Karena Anda itu kan saya bukan siapa-siapa. Karena itu saya terangin. Karena saya memang bukan siapa-siapa. Justru karena itu saya tidak mendukung siapa-siapa. Karena saya bukan siapa-siapa itu. Enggak bisa begitu. Posisinya Anda mendukung Gerindra. Sekarang saya terangin Publik ya. di seluruh Indonesia tahu. Jadi nggak bisa juga Anda katakan bahwa Anda mendukung diri Anda sendiri. Anda bukan siapa-siapa. Sekarang saya mau akui itu setelah keterangan saya. Dengar dulu ya. Saya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena saya nggak setuju Jokowi versus Prabowo. Jadi dari awal posisi etis saya adalah tidak terhadap dua ini karena tidak cukup buat demokrasi. Poin itu pertama dulu ya. Karena itu saya beroposisi itu. Saya beroposisi pada Jokowi dengan dasar membatalkan kedunguan. Prabowo beroposisi dengan maksud memperoleh kekuasaan. Lain motifnya. Jadi saya nggak mendukung Gerindra. Bagaimana caranya coba? Kalau dari awal saya tidak ingin dua-duanya. Gimana? Saya ingin sampaikan kepada Anda. Apa? Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Sosok anggota DPR, Irma Suryani, mendapati sorotan dari para netizen ketika mengeluarkan kata-kata kasar saat berdebat dengan Rocky Gerung. Ia bahkan berkata, akademisi Rocky Gerung adalah orang yang paling dungu di antara orang yang paling dungu di Indonesia. Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought Coba dong. di kepala Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Jadi dia sebut saya badut. Dan cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Yes. Karena dia berusaha larang saya membuat thought eksperimen, bikin asumsi di kepala sebagai hipotesis untuk menguji ini bullyingnya, ini motifnya apa. Karena itu saya ujikan, seandainya Anies dipasangkan dengan Ahok, saya pakai kata tadi seandainya. Badut nggak mungkin pakai seandainya tuh. Jadi itu tadi reaksi seorang badut karena nggak paham logik di dalam. Oke ya. Nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Sosok politisi Irma Suryani bahkan sering terbawa emosi dan sentimen ketika berdebat dengan Rocky Gerung. Inilah pentingnya kedewasaan berpolitik untuk para politisi. Berdebatlah dengan argumen, bukan dengan sentimen. Ngabalin mantan kuping presiden
Dia biasanya nguping, sekarang udah nggak bisa lagi. Bung, jangankan menteri, saya saja yang mantan. Ini sekarang ini mantan. Mantan tenaga ahli utama kantor staf presiden. Sombong amat. Untuk masuk di kantor itu 14 bulan, Pak. Iya. Saya diteliti dari mana, siapa ayahnya, siapa ibunya. Dan lolos dari screening ya? Iya. Untuk apa? Karena yang dipikirkan adalah masa depan bangsa dan negara. Wah, kaget. 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 Ya kaget itu aja. Tidak ada racun oligarki, tidak ada racun otoritarianisme dalam tubuh Rocky. Bisa tolonglah. masuk akal ya penjelasannya? Gini ya, saya terangkan ya, saudara Ngabalin. Oligarki itu tentu nggak ingin di fit and proper test. Justru oligarki yang menitipkan pertanyaan pada presiden. Kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan. Itu kan sesuatu yang ya itu biasa ada di dalam setiap sistem pemerintahan. Ada yang terang-terangan, ada yang diam-diam. Tapi di kita isu itu memperlihatkan bahwa presiden sebetulnya kirim pesan pada oligarki, setuju nggak kalau ini diangkat? Ya ada messengernya, tentu ada kegiatan di bawah meja yang nggak bisa orang terangkan. Bukan. Ketika Ngabalin mencoba membela penguasa dalam persoalan indeks demokrasi yang menurun di masa pemerintahan Jokowi. Namun narasi dari Dr. Ngabalin dengan mudahnya dipatahkan oleh logika cerdas dari Rocky Gerung yang berhasil membuat El Ngabalin menjadi pelangak-pelongok malu dalam perdebatan. Bukan brother, karena saya tahu dan saya ikuti, maka saya mesti menjelaskan kebenarannya. Sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh Rocky Gerung, itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang, itu loh. Sesat tadi itu. Iya. Tapi kan mau dibantah sama brother Ngabalin kan. Karena dia menganggap dia sangat dekat dengan telinga presiden itu. Saya nggak percaya itu. Karena kemarin, jangankan dekat dengan daun telinga presiden, melewati daun pintu kamar presiden aja dia ditahan sama pampers. Gimana coba? Itulah kurang. Saya mau bilang begini, ini laki-laki tentu untuk kepentingan masa depan generasi, ya. Ini lagi-lagi untuk kepentingan generasi. Pak, Bapak ingat bahwa Undang-Undang Dasar itu menjelaskan tentang kebebasan orang berpendapat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf E. Barusan kebebasan turun lagi, dibatalin di Palembang. Turun lagi adalah Undang-Undang nomor 9 tata cara tentang orang menyampaikan pendapat. Saya mau katakan bahwa di negara mana sebebas seperti Republik Indonesia ini, orang dicaci maki, orang dibully, orang dihujat, pencemaran nama baik, segala macam dilakukan di negeri ini. Ada satu majalah hebat di Republik ini membuat bayangan hidung Jokowi itu seperti hidung Pinocchio. Saya bilang, Pak, ini kalau pada zaman Soeharto selesai Anda kawan. Sombong amat. Makanya saya selalu bilang, semua kejahatan kalian dalam nyinyir, semua kejahatan kalian dalam membuli orang, semua kejahatan kalian dalam mencemarkan nama baik orang, itu sampai kepada pribadi Joko Widodo, dia telah memberikan maaf kepada Anda semua. Wajarlah manusia, bukan nabi boy. Contoh apa yang dimaksudkan? Bung. Saya nanti baru Bang Rizal. Dengar dulu. Tadi Rocky Gerung Anda bicara saya dengar dan Bang Rizal bicara saya dengar. Maka dari sinilah saya mau katakan bahwa kenapa sih kita tidak bisa memberikan satu contoh peradaban yang bagus dalam orang berbangsa dan bernegara? Maksudnya? Baru 2 hari, Pak. Baru 2 hari, bukan 2 hari. 5 kali 360 hari plus 2 hari itu. 5 tahun kali 360 hari. Selama itu kita melihat demokrasi menurun. Baru zaman Jokowi, kebebasan akademis itu hilang. Itu poinnya. Karena Rocky, karena Rocky yang datang makanya gedungnya kayak begitu. Karena Rocky datang untuk apa? Untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan. Begitu. Bagaimana mungkin universitas mengundang saya, ratusan universitas hanya untuk memprovokasi? Goblok betul universitasnya tuh. Kalau Anda yang diundang di situ sangat mungkin. Bukan, Rocky.
gini. Oke. Saya kasih kesempatan Bang Rizal untuk menanggapi. Iya, tapi bukan buktinya. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break gitu. Gimana logikanya? Jauh sekali. Bertahun-tahun you ada di sini mengulas kejahatan Jokowi. Masa Prabowo nggak dengar itu? Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Prediksi Rocky Gerung soal radical break di acara talkshow Rakyat Bersuara kembali menjadi kenyataan setelah Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet pada 5 kementerian yang jadi korban prediksi radical break dari Rocky Gerung. Meskipun analisa ini sempat dibantah oleh Aiman dan relawan Jokowi Andi Aswan, namun tetap saja analisa Rocky Gerung kembali menjadi kenyataan setelah Presiden Prabowo melakukan radical break dalam susunan kabinet. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Atas berbagai pertimbangan, masukan dan evaluasi yang dilakukan terus-menerus oleh Bapak Presiden, maka pada sore hari ini sekaligus Bapak Presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian. Di antaranya, yang pertama, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Keuangan. Yang ketiga, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Keempat, Kementerian Koperasi. Dan kelima, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk keenam kementerian yang tadi kami sebutkan, 1 adalah kementerian yang baru dan 5 adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat. Maka pada sore hari ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara. Sepertinya Aiman Wicaksono harus memberikan gelar narasumber terbaik Rakyat Bersuara kepada Rocky Gerung karena selalu memberikan analisa berdasarkan pengamatan yang tajam dan berkualitas dibandingkan dengan opini para termul yang hanya tahu cara menjilat dan membuat narasi tanpa tuntunan logika akal sehat. Wajar bila analisa Rocky Gerung selalu ditunggu dan dinantikan publik tanah air. Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Maksudnya? Saya mau bilang reshuffle nggak enak, saya pakai istilah agak absurd lah, radical break gitu. Kan mesti begitu konsekuensinya kan. Reshuffle yang radikal. Ya, saya nggak bilang reshuffle yang radikal, radical break gitu.
Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Dan berisiknya itu pasti karena anak-anak ini, mahasiswa ini atau emak-emak atau masyarakat sipil menuntut konsekuensi dari abolisi itu terhadap perubahan politik kan. Koreksi kalau saya salah. Anda menggunakan radical break setelah 17 Agustus, Pak Prabowo, saya bertanya pada Anda, membersihkan apa yang kemudian pengaruh dari Pak Jokowi? Itu dengan sendirinya begitu. Setelah 17 Agustus? Ya masa ampasnya didiamin. Piring dicuci kan mesti ada tempat sampah. Oke. Namun tetap saja, para termul coba untuk menyangkal prediksi Rocky Gerung dengan logika kacau ala termul yang diperlihatkan Andi Aswan dengan menggunakan analisa berdasarkan tahayul politik tentang angka 8 yang akan menghalangi radical break di kabinet Prabowo. Akan tetapi, fakta berkata lain. Analisa termul tidak terbukti dan analisa Rocky Gerunglah yang didengar oleh Presiden Prabowo. Nanti lu bilang gua nujum lagi dukun. Wah, dia mau berkali-kali Rocky Gerung membuat prediksi karena dia dapat informasi. Enggak, itu secara logis pasti terjadi itu. Oke. Bung Andi, silakan. Karena you cekcok dengan istrimu bertahun-tahun, masa nggak ada perceraian? Silakan. Ya, ini menarik untuk analisa dari Bang Rocky ya. Jadi kalau kita melihat apakah ada radical break, ya itu bisa sah-sah saja. Setelah 17 Agustus. Tidak yakin untuk itu. Tidak yakin. Tidak yakin. Tidak akan mungkin. Dan saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Alasannya? Ya alasannya simpel saja. Ini juga kan 80 tahun. Angka 8 ini angka keramat. Ya kan buat Pak Prabowo. Pak Prabowo maksudnya, iya. Ya kan? Artinya ya mungkin di dalam bulan Agustus ini ya kita ini berbaik-baik, baru saja abolisi ada, amnesti ada, persatuan Indonesia. Dan kita kan lihat sekarang juga kan tensi dari ini kan menurun ya. Iya. Perpolitikan juga menurun. Dan ini ya kita nikmati dulu lah hari kemerdekaan kita ini dengan baik. Radical break, oke. Pemberhentian tidak terhormat misalnya kan. Ajaib kan. Jadi karena itu saya bilang aja radical break. Ya logis pasti. Masa nggak ada break setelah abolisi? Dan breaknya pasti harus radikal. Kenapa? Ya abolisi sama amnesti itu ada suatu tindakan radikal. Kan